Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryazare Mauludin dengan nomor induk mahasiswa 1600395. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kelistrikan saya yang berjudul Refrigeration System with Electric Defrost, Pump Down Control, Security Rheostat, and DTFD Thermostat. Toggle switch adalah alat untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Bentuk dan jenis saklar beragam sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saklar secara umum ada 3 macam, yaitu saklar 1 pasa, 2 pasa, dan 3 pasa. MCB adalah mini circuit breaker, yaitu suatu komponen instalasi listrik yang fungsinya untuk pengaman arus yang berlebihan masuk ke dalam rangkaian. Kontaktor adalah alat untuk membuka dan menutup satu atau beberapa kontak yang digerakkan oleh koil atau kumparan. Kontaktor disusun terdiri dari komponen yaitu kontak dan kumparan koil atau solenoid yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Relay atau saklar magnetik yaitu alat untuk membuka dan menutup satu atau lebih kontak untuk menghantarkan arus listrik. Timer adalah alat yang berfungsi untuk mengatur perpindahan antara defrost dan tidak defrost. Timer bekerja berdasarkan motor listrik yang akan berputar seperti jam. Pada timer terdapat 2 piringan pengatur waktu, yaitu piringan bawah yang berfungsi sebagai pengatur waktu terjadinya defrost selama 24 jam, sedangkan piringan yang atas atau yang kecil adalah pengatur waktu lamanya defrost dengan satuan menit. Untuk cara kerjanya, jadi ketika toggle switch di-on-kan, maka arus akan mengalir ke MCB, kemudian mengalir ke saklar, termostat, HLP, dan kontaktor, menyebabkan 2 buah komponen yaitu kompresor dan SP bekerja. Di sini pan evaporator belum bekerja, dikarenakan belum mendapatkan arus dari DTFD. Kemudian, ketika DTFD di-on-kan, maka arus akan langsung masuk ke lilitan kontaktor yang menyebabkan pan evaporator bekerja. Nah, ketiga buah komponen bekerja, kompresor, SP, dan pan evaporator ini dinamakan dengan proses cooling. Lalu, ketika temperatur telah tercapai, maka kontak pada termostat akan memutuskan arus, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir ke solenoid valve, dan solenoid valve menutup aliran refrigerant. Ini dinamakan proses pump down. Proses pump down ini mengakibatkan tekanan yang berlebih pada sisi tekanan HP dan tekanan menurun pada sisi tekanan LP, sehingga HLP memutuskan arus dan mengakibatkan matinya kompresor dan pan evaporator. Kontak termostat akan kembali terhubung, mengakibatkan adanya arus yang mengalir ke solenoid valve dan membuka katup aliran dari solenoid valve, sehingga SP mengalirkan aliran refrigerant ke evaporator, dan hal ini sehingga mengakibatkan tekanan kembali normal, sehingga kontak HLP terhubung dan sistem kembali cooling dengan menghidupkan kontak kompresor dan pan evaporator. Lalu, ketika proses pencairan bunga es telah tiba, maka defrost timer di sini akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, defrost timer ini akan memutuskan kontak ke SP dan menghubungkan kontak ke defroster, sehingga defroster bekerja. Di sini, kompresor dan pan evaporator belum berhenti bekerja. Kemudian, karena proses pump down ini mengakibatkan tekanan menurun pada sisi tekanan LP dan tekanan naik pada sisi tekanan HP, sehingga di sini yang bekerja adalah defroster. Ini dinamakan dengan proses defrost. Proses defrost ini berlangsung sesuai waktu yang telah ditentukan. Lalu, karena di sini menggunakan DTFD, maka defroster di sini akan berhenti bekerja ketika DTFD ini telah mendeteksi temperatur yang diinginkan. Jadi, ketika temperatur di evaporator telah mencapai 3 derajat,
Maka DTFD di sini kemudian akan mengirimkan sinyal ke defrost timer sehingga mereset defrost timer dan menyebabkan defroster mati dikarenakan direset oleh DTFD, sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir ke defroster. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.